Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Dalmita dari Lokal 3C. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tiga materi tentang William Endun, Ripley, dan juga Thomas Erdős. Dari yang pertama, pendapat dari William Endun tentang kebijakan publik. Yang pertama itu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kelebihan dari William Endun yaitu diadopsi dukungan dari mayoritas legislatif. Dan kekurangannya, jika suatu masalah lama ditangani, maka masalah tersebut akan terus berkembang dan penyebaran hoaks akan berlanjut, sehingga isu-isu akan mempengaruhi masalah tersebut. Para kebijakan akan kesulitan membedakan berita hoaks dan fakta. Yang kedua, tahapan kebijakan publik menurut Ripley. Yang pertama itu penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan, dan ditambahkan dengan kebijakan baru. Untuk kelebihan dari Ripley, kelebihan dalam penyusunan agenda ada 3 kegiatan. 1. Membangun persepsi di kalangan stakeholder benar-benar dianggap masalah, namun tetap membuat batasan masalah tersebut. Memberi arahan dukungan agar masalah akan masuk dalam agenda pemerintah dengan cara publikasi melalui media massa supaya bisa mengumpulkan dan menganalisis suatu masalah tersebut, kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan. Perlu dukungan sumber daya supaya kebijakan berjalan dengan baik, sehingga kebijakan yang dilaksanakan bisa berjalan baik dan berhasil. 2. Membuat batasan masalah. Dan yang terakhir, memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda. Untuk kekurangan dari Ripley yaitu tidak dapat mengidentifikasi masalah dan tidak adanya adopsi kebijakan sehingga tidak ada dukungan dari mayoritas legislatif. Yang terakhir, yang ketiga, proses kebijakan publik menurut Thomas Erdős. Yang pertama itu identification of policy problem, agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, dan yang terakhir policy evaluation. Untuk kelebihan dari Thomas Erdős yaitu mencari sumber informasi yang jelas terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk menyelesaikan setiap masalah dan menentukan alternatif yang cocok untuk pemecahan masalah ini, sehingga masalah akan cepat selesai, lalu bisa kita lihat dan menilai sejauh mana kebijakan yang kita buat telah mampu dipecahkan untuk meraih hasil yang diinginkan. Untuk kekurangan dari Thomas Erdős yaitu tidak adanya mengadopsi kebijakan dan tidak dapat membentuk kebijakan baru. Dari penjelasan dari 3 materi tersebut, maka kita ambil kesimpulan perbedaan dari ketiga materi tersebut yaitu William Endun, Ripley, dan Thomas. Perbedaan proses kebijakan menurut William Endun, Ripley, dan Thomas Erdős yaitu William Endun memiliki 5 proses kebijakan publik, sedangkan Ripley memiliki 5 proses kebijakan publik juga, akan tetapi dia memiliki hasil dan membentuk kebijakan baru. Dan Thomas Erdős memiliki 5 proses kebijakan publik yang didahului dengan mengidentifikasi masalah. Sekian penjelasan saya tentang ketiga materi tersebut, William Endun, Ripley, dan Thomas Erdős.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.